Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hutriastri Amanda dengan NIM 2010 3010 52. Di sini saya memenuhi tugas resume saya, yaitu anatomi dan fisiologi sistem saraf. Bagian A ada fungsi. Yang pertama, sistem saraf sebagai sistem koordinasi. Yang kedua, mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, pusat pengendali tanggapan, dan alat komunikasi dengan dunia luar. Bagian B ada struktur sel saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan. Selanjutnya bagian C ada anatomi otak. Yang pertama, otak besar atau cerebrum berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak, terdiri atas bagian belakang atau occipital, pusat penglihatan, bagian samping atau temporal, pusat pendengaran, bagian tengah parietal atau pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, tekanan antara bagian tengah dan belakang, pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Dan bagian D ada sistem saraf. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespons seluruh kejadian di sekitar kita, tapi juga mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari semua bagian tubuh. Sebenarnya sistem saraf memonitor dan mengkoordinasikan tindakan secara otomatis seperti berjalan kaki yang secara sadar kita putuskan untuk dilakukan, dan tindakan tidak disengaja seperti pernapasan dan pencernaan yang terjadi tanpa keputusan spesifik. Hal tersebut dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat CNS yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya ada sistem saraf tepi PNS, yaitu sistem saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Setiap kelompok saraf sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Yang pertama ada saraf motorik, yaitu mengkoordinasikan gerakan tubuh yang disadari yang akan langsung merangsang otot Anda. Yang kedua ada saraf sensorik, yaitu bereaksi terhadap rangsangan dari luar dan memungkinkan Anda merasakan sensasi seperti panas, dingin, dan nyeri. Dan yang ketiga ada saraf otonom, mengatur fungsi yang tak disengaja seperti detak jantung, berkeringat, dan pencernaan, serta mempengaruhi aktivitas organ dalam tubuh. Bagian E ada sistem saraf kranial. Yang pertama, saraf kranial 1 olfaktori. Saraf olfaktori lah yang berperan dalam penciuman atau penghidu. Selanjutnya saraf kranial 2 optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori, sebab saraf inilah yang berperan dalam penglihatan kita. Saraf kranial 3 yaitu okulomotor. Saraf okulomotor memiliki 2 fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf kranial 4 ada troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat Anda melotot dan kembali seperti semula. Saraf kranial 5 trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf kranial 6 abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Saraf kranial 7 ada facialis. Seperti saraf trigeminal, saraf facial juga memiliki fungsi motorik dan sensorik. Saraf kranial 8 vestibuloklear. Saraf vestibuloklear berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Saraf kranial 9 glossopharyngeal. Saraf
glosopharyngeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Yang ke-10 ada saraf kranial vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam hal fungsi motorik, sensori hingga parasimpatik. Saraf kranial 11 ada aksesorius. Saraf aksesorius berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Saraf kranial 12 hipoglossus. Saraf kranial yang terakhir adalah saraf hipoglossus. Saraf ini berperan untuk tugas motorik sebab saraf inilah yang mengatur pergerakan otot lidah. Kemudian bagian F ada saraf spinal. Yang pertama pengertiannya. Saraf spinal adalah sebuah saraf spinalis mengandung serat-serat eferen dan eferen yang berjalan di antara bagian tubuh tertentu. Dan kemudian bagian F ada saraf spinal. Yang pertama pengertiannya. Saraf spinal adalah sebuah saraf spinalis mengandung serat-serat eferen dan eferen yang berjalan di antara bagian tubuh tertentu. Dan medula spinalis, sebuah saraf adalah berkas akson neuron perifer, sebagian aferen dan sebagian eferen yang dibungkus oleh suatu selaput jaringan ikat dan mengikuti jalur yang sama. Yang selanjutnya ada fungsinya, terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Bagian G ada saraf simpatis. Pengertiannya yaitu saraf simpatik berada di pangkal sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Fungsinya yaitu saraf simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh. Perbedaannya, saraf simpatis berpangkal di sumsum tulang belakang atau medula spinalis di daerah dada sampai pinggang, sementara saraf parasimpatis berpangkal di medula oblongata yang lebih dekat dengan otak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.